Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok X-ray kelas A dengan mata kuliah biomedis ingin menjelaskan tentang tugas akhir kami. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Andi Rehan dengan NIM 18650096, kemudian ada Mahmud Naufal dengan NIM 19650068, dengan yang terakhir Ramadana Kusuma Putra Liani dengan NIM 19650060. Langsung saja saya menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian biomedis. Apa itu ruang lingkup? Ruang lingkup adalah batasan masalah agar penelitian lebih tertata dan terfokus. Ruang lingkup penelitian biomedis deskriptif berkuantitatif. Ini contoh pertamanya, yaitu ruang lingkup penelitian. Jika penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, maka penelitian yang dilakukan terhadap variabel tertentu, yaitu dengan atau tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan berbagai fenomena yang diselidiki. Kemudian nomor 2 contohnya ada ruang lingkup penelitian biomedis dengan penelitian objek. Ruang lingkup penelitian objek penelitian dan ruang lingkup penelitian ini mencakup 3 variabel independen, yaitu etika profesi, kompetensi, dan pengalaman kerja, serta salah satu variabel dependen, yaitu kualitas audit. Penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan metode survei berdasarkan jenis data yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Kesimpulannya, berdasarkan 2 contoh penelitian di atas, maka setiap penelitian memiliki batas tertentu dalam arti luas, bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, lokasi, dan metode yang digunakan. Ruang lingkup atau batasan penelitian itu penting adanya karena akan mempengaruhi validitas dan hasil penelitian itu sendiri. Manfaat membuat ruang lingkup penelitian. Dengan adanya ruang lingkup, maka pembahasan akan lebih fokus dan tidak akan melebar kemana-mana. Manfaatnya yaitu yang pertama, membatasi masalah, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang berkaitan dan tidak perlu. Yang kedua, mempermudah pembahasan. Dengan membuat ruang lingkup pembahasan akan lebih mudah menemukan teori dan pembahasannya. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian masalah. Dengan adanya ruang lingkup, maka masalah yang dikaji akan lebih cepat terselesaikan karena sudah terarah bagaimana langkah yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya paper 1 akan dilanjutkan oleh Ramadana. Baik, pada paper 1 ini memiliki judul Penerapan Metode Supervector Machine atau SVM untuk klasifikasi data ekspresi Ken microarray. Kemudian pada poin penilaian untuk paper ini adalah tujuan dari paper ini, kemudian ada manfaat, data, metode, hasil, dan kesimpulan. Pertama, tujuan. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasi data ekspresi pada Ken microarray menggunakan metode SVM dan mengetahui perbedaan antara penderita kanker pankreas yang original dan penderita kanker pankreas yang diselingi dengan tumor di dalamnya. Kemudian manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah pada penerapan metode SVM, data yang tidak termasuk pada data training dapat dieliminasi sehingga hasil diberikan lebih jelas dan juga tepat pada sasarannya. Kemudian data yang digunakan. Data yang digunakan pada penelitian paper 1 ialah 52 sampel pasien yang memiliki permasalahan kanker pankreas dengan 41 kategori variabel yang dikelompokkan. Kemudian metode. Untuk metode yang digunakan pada penelitian merupakan metode support vector machine dan data ekspresi, di mana metode SVM yang digunakan menerapkan 3 kernel yang berbeda, yaitu kernel linear, polinomial, dan juga RBF atau radial basis function. Kemudian ada hasil dari data ekspresi yang didapat adalah sebanyak 36 sampel penderita kanker pankreas memiliki tumor pada
kanker pankreas mereka. Dan 16 sampel lainnya hanya memiliki jaringan normal pada kanker pankreas mereka. Dengan hasil yang didapatkan pada metode SPM-nya, fungsi kernel linear, lalu polinomial, dan juga RPF adalah sebagai berikut. Di mana linear ini memiliki akurasi, recall, precision, spesifikasi, AUC, dan error dengan ukuran 100%, AUC-nya 1, dan juga error-nya 0%. Kemudian pada polinomial dapat dilihat pada akurasi hanya 63,6%, recall-nya 57,14%, lalu precision-nya 80%, specificity-nya 75%, AUC-nya 0,66, dan error-nya 36,4%. Lalu pada RBF atau Radial Basis Function, akurasinya 100% dengan recall 63,6%, precision-nya 63,6%, specificity-nya 0%, AUC-nya adalah 0,5, dan error-nya 36,4%. Lalu simpulan dari paper pertama ialah pada tumor jaringan, lebih dominan menyebabkan kanker pankreas, dan kanker pankreas sendiri lebih dominan berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan, dengan penderita terbanyak pada rentang umur 70 tahun dan ke atas. Lalu fungsi dari kernel pada support vector machine memberikan hasil paling optimal dalam seluruh bagian penelitian yang ada. Lalu paper kedua akan dilanjutkan oleh Saudara Mahmud Naufal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper 2 dengan judul Knowledge-Based Analysis of Microarray Gain Expression Data by Using Support Vector Machine. Jadi untuk apa saja yang akan saya paparkan pada paper kedua kali ini mengenai latar belakangnya, manfaat, dan kesimpulannya. Untuk latar belakang sendiri, di sini ruang lingkupnya adalah teknologi microarray DNA digunakan dalam mengukur tingkat ekspresi ribuan gen dalam sekali percobaan. Kemudian dari itu melakukan menentukan sarana yang akurat dalam mengukur tingkat ekspresi gen. Kemudian memberikan pendekatan untuk mengklasifikasikan gen yang signifikan secara fungsional dengan tanpa pengawasan. Metode yang digunakan di sini adalah FBM untuk mengklasifikasikan gen berdasarkan ekspresi dari gen. Selanjutnya, untuk manfaat di sini, yang pertama adalah dapat mengukur tingkat klasifikasi gen dengan lebih akurat, kemudian data mengklasifikasikan gen secara efisien, kemudian dapat mengidentifikasikan fungsi dari gen, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber penelitian berikutnya. Kesimpulan dari paper 2 di sini adalah membuktikan bahwa SVM mampu mengklasifikasikan gen secara akurat. Kemudian di sini membuktikan bahwa kinerja FVM lebih baik dibandingkan dengan metode Panzer dan Fischer. Dan yang terakhir di sini, SVM dinilai mampu mengklasifikasikan gen secara signifikan. Baik, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.